Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kelompok kami. Kenalin, aku Awa yang akan memandu pembelajaran video kali ini. Di sini kita akan mempelajari materi penting dari mikromeretik, yaitu pengukuran volume dengan metode counter-counter. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita kenalan dulu sama teman-teman aku yang bakal nemenin kalian belajar hari ini. Halo semuanya, aku Akila, moderator pemateri dalam video kali ini. Aku akan bantu memandu jalannya penjelasan dari teman-teman kelompok kami. So, yeah, keep watching. Halo, aku Disa. Hai, aku Bulan. Halo, aku Diva. Hai semua, aku Agnes. Hai, aku Aulia. Halo, aku Cesami. Halo, aku Devi. Hai, aku Elsa. Nah, itu dia teman-teman kelompok kami. Sekarang, yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Sebelum membahas tentang metode counter-counter, kita pahami dulu apa itu mikromeretik. Ya, mikromeretik adalah salah satu cabang ilmu farmasi yang mempelajari tentang karakteristik fisik partikel seperti ukuran, bentuk, luas permukaan, dan volume partikel. Parameter ini sangat penting karena dapat mempengaruhi sifat alir, kompresibilitas, dan kecepatan disolusi, terutama pada sediaan padat seperti tablet atau kapsul. Salah satu parameter yang dipelajari dalam mikromeretik ini adalah volume partikel. Untuk mengukurnya, ada beberapa metode yang dapat digunakan. Salah satu yaitu menggunakan metode counter-counter. Metode counter-counter adalah metode pengukuran ukuran dan volume partikel berdasarkan prinsip perubahan tahanan listrik atau impedansi. Metode ini pertama kali dikenalkan oleh Wallace H. Coulter. Coulter menyatakan bahwa partikel yang lewat melalui sebuah lubang kecil bersama arus listrik akan menyebabkan perubahan impedansi yang sebanding dengan volume partikel tersebut. Nah, dari perubahan impedansi inilah alat dapat menghitung ukuran dan jumlah partikel dalam sampel. Pertama-tama, partikel disuspensikan dalam larutan elektrolit konduktif, lalu diletakkan ke dalam bejana atau gelas kimia. Larutan elektrolit ini kemudian dimasukkan ke dalam sel sampel yang memiliki lubang kecil apertur dan tetap terhubung dalam media eksternal. Di dalam sistem ini terdapat dua elektroda, yaitu satu di dalam sel dan satu di luar sel. Alat ini juga dibuka dengan amplifier dan pulse processor yang berfungsi untuk memperkuat dan memproses sinyal listrik. Selanjutnya, tegangan konstan diberikan di antara kedua elektroda agar terbentuk arus listrik. Kemudian, volume suspensi encer yang diketahui dipompa melalui lubang tersebut. Saat partikel melewati lubang, dia akan menggantikan sebagian volume elektrolit. Akibatnya, terjadi kenaikan resistansi listrik yang berbanding lurus dengan volume partikel yang lewat. Nah, perubahan resistensi ini menghasilkan pulsa tegangan yang diperkuat dan dikirim ke polarisis tinggi pulsa yang sudah dikalibrasi berdasarkan ukuran partikel. Setiap pulsa yang tercatat mewakili satu partikel dan amplitude pulsanya menunjukkan ukuran partikelnya. Instrumen ini juga bisa menghitung ribuan partikel per detik, dan dengan memvariasikan batas ambang pulsa, kita bisa mendapatkan kurva distribusi ukuran partikel dari sampel yang diuji. Ukuran partikel yang dapat diukur dengan metode ini berkisar antara 0,5 hingga 500 mikrometer. Hasil akhirnya dinyatakan sebagai diameter volume atau DV, yaitu diameter bola imajiner yang memiliki volume sama dengan partikel yang diukur.
Metode counter mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya yang pertama, dia dapat menghitung 4.000 partikel per detik. Yang kedua, cocok untuk partikel berukuran mikron. Dan yang ketiga, analisisnya cepat dan akurat. Namun, alat ini juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti tidak cocok untuk bahan polar dan sangat larut dalam air. Dan alatnya yang mahal, sehingga tidak semua laboratorium memilikinya. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian dan industri farmasi. Misalnya, untuk meneliti pertumbuhan partikel dalam suspensi atau larutan, mengamati pelarutan obat dalam media tertentu, menilai efek antibakteri pertumbuhan mikroorganisme, dan menganalisis distribusi ukuran partikel pada bahan padat seperti mineral atau batu ginjal manusia. Counter termasuk bagian penting dalam ilmu mikromimetik karena dapat membantu menentukan ukuran, volume, dan distribusi partikel secara kuantitatif. Data dari alat ini bisa digunakan untuk menghitung kerapatan, porositas, dan luas permukaan, yang semuanya merupakan parameter mikrometrik. Hasil pengukuran ini sangat berpengaruh terhadap mutu dan kestabilan sediaan obat, terutama bentuk badan seperti kapsul dan tablet. Dari penjelasan tadi, kita dapat tahu bahwa metode counter memberikan cara yang akurat dan efisien dalam menentukan ukuran dan volume partikel secara elektronik. Metode ini juga sangat penting dalam mikromeritik karena hasil yang diberikan dapat membantu kita dalam memahami sifat fisik bahan obat dan memastikan kualitas produk farmasi secara konsisten. Nah, itu dia pembahasan dari kelompok kami tentang pengukuran volume partikel dengan metode counter dalam mikrometrik. Semoga penjelasan tadi bisa menambah pemahaman teman-teman semua tentang pentingnya karakterisasi partikel dalam bidang farmasi. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye!